Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Dangdut Indonesia, kemudian PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Perisai Idaman Nasional PIN, dan Klaners Indonesia, tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Baik pemirsa, kali ini kita saksikan dulu video berikut ini karena saya perlu untuk mereaksi. Oke, selamat menyaksikan. Ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Nah, setelah kita dengarkan, pertama, ucapan Presiden kita, Bapak Prabowo, yang mengatakan diantaranya kata-kata yang berbunyi begini, kalau mau kabur aja ke Yaman, gitu kan satu. Kemudian direaksi oleh Saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api, dengan kemarahan yang luar biasa, sehingga seperti biasa muncullah kata-kata hujatan. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan saudara. Baik, pertama saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman, gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu nasab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana, sehingga Presiden bisa bicara seperti itu. Nah, dengan ungkapan itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai Presiden sangat bijaksana. Coba kalau peristiwa ini ada di zaman Soekarno, udah diusir nih Balawi. Karena saat itu Presiden Soekarno pernah mengusir Hwakil, Cina komunis. Dia usir itu Cina. Kenapa? Membuat kegaduhan di Republik ini. Itu Prabowo masih Masya Allah yang sana.
Yang mau kabur, kabur aja ke Yaman. Wah, bijaksana banget itu. Kemudian Rizik Syihab mengatakan bahwa kalau nggak ada nih jenderal setan yang ngabisikin presiden nggak bakal ngomong itu. Jadi karena bisikan setan, jadilah dia setan. Kata Rizik Syihab. Berarti dia ini nggak mengikuti pergerakan istana. Coba kita lihat, misalnya video ini nih. Ketika Muhaimin Iskandar berbicara tentang Presiden Prabowo yang sudah tidak percaya lagi sama Pak Alawi. Oke. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Nah, dari video penjelasan dari Menteri Gus Imin ini, bahwa para menteri udah tahu bahwa Presiden Prabowo udah tidak percaya kepada Pak Alawi. Artinya jauh sebelum Jenderal Dudung angkat sebagai KSP. Nah, bahkan jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan bahwa ada tamu di sini yang ratusan tahun nggak mau pulang. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Itu kemana arahnya? Nah, artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Pak Alawi ini. Terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Pak Alawi. Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Ini dalam kehidupan berbangsa bernegara ini sangat-sangat menyinggung perasaan anak bangsa, terutama para petinggi bangsa. Lalu mengenai Jenderal Dudung yang dikatakan oleh Saudara Rizik Syihab sebagai Jenderal Baliho. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho tidak diturunkan, Masya Allah, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Sementara pengkultusan pribadi ini diharamkan dalam Islam. Ya, sampai Rasulullah SAW sendiri berkata, "Wala tutruni kama aturtan Nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu memuji-muja aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muja Isa al-Masih putra Maryam. Jadi mengkultuskan diri itu sebuah kemusyrikan yang tersembunyi. Nah, yang kedua, bahwa ketika sosok seorang figur dipajang di mana-mana, ini ada indikasi politis. Ya, ada tujuan-tujuan politis. Nah, Jenderal Dudung sebagai seorang jenderal, seorang militer, tentu sangat paham ini. Ini kalau baliho ini nggak diturunkan, jadi itu khilafah. Tetapi misalnya nih, kalau khalifahnya yang bernama Rizik Syihab, waduh, ini bisa-bisa yang protes, kayak rakyat yang protes nih, hukum mati. Monyet itu. Bisa begitu udah khalifah. Belum khalifah aja udah begitu. Perang. Kita serang itu monyet-monyet. Masya Allah. Jenderal Dudung bagus. Diturunin ini beliau. Jadi ambisi dia untuk menjadi imam besar di Indonesia. Itu melalui baliho itu diantaranya. Oke, selanjutnya saya ingin mereaksi Saudara Rizik Syihab.
Ada diksi-diksi yang luar biasa di sini. Wah, menuduh Prabowo fasis, rasis. Kemudian memerintahkan bangsa Indonesia untuk berterima kasih kepada orang Yaman. Oke. Dia ngerti nggak sih fasis? Fasis itu artinya menjajah secara keras. Jerman. Dulu, kan sekarang. Fasis. Yang fasis Prabowo apa Pak Alawi? Coba lo renungkan deh. Menjajah secara spiritual. Yang kedua, Prabowo dituduh rasis. Apa itu rasis? Membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Pak Alawi? Buktinya mana Pak Alawi itu rasis? Perempuan-perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Mbak Alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau enggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Ini rasis pakai banget. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kemudian apa lagi? Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Itu Wali Songo Mbak Alawi yang telah mengislamkan Indonesia. Mbak Alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Mbak Alawi. Kan main ini klaim-klaim, jago banget dia klaim-klaim itu. Padahal udah berjilid-jilid itu. Masalah Wali Songo itu terbukti secara ilmiah, secara nasab, secara sejarah bukan Mbak Alawi. Masih kekeh aja. Wali Songo itu. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Mbak Alawi. Lo Mbak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Betul. Kenapa? Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Makanan banyak lengkap. Dari padi sampai sayuran, sampai macam aneka buah-buahan. Hutan di mana-mana, lautan biru rembun, Masya Allah, makmur. Ente tinggal di sini. Masa orang sini harus terima kasih sama ente? Ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di Yaman, di Tarim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Ke sana lagi? Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Enak. Di sini enak, asyik, Masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Cucu Nabi nih. Makanya tinggal ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Biar bisa menguasai Indonesia. Begitu kan? Ini dia jago memutarbalikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Dengan acting yang luar biasa. Dia kalau dia memprovokasi, lihat ekspresinya, perhatikan. Kalau dia memfitnah, kalau memutarbalikan fakta, lihat ekspresinya. Orang yakin, bengong orang lihat, benar aja dipercaya. Ini aktor nih orang, aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis, bukan protagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak juga. Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh, untuk ngebohongin orang. Kayak Fahmi Tamami aja contohnya, Fahmi Tamami. Yang saya yang mendirikan, yang saya yang bikin, saya deklarasi, saya yang modalin. Ya, dia nggak ada apa-apanya situ. Nggak ada kontribusinya secara materi, secara via nggak ada. Yang bikin namanya Fahmi Tamami saya. Artinya apa itu Fahmi Tamami dalam bahasa Arab? Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Fahmi tamam.
Dalam bahasa Indonesianya singkatan daripada Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Islam Indonesia. Saya yang bikin nama itu. Saya yang bikin simbolnya, ya. Ada simbol kubah masjid dan kubah musola. Yang deklarasi saya dia kagak ada. Yang bikin ADART saya sama Tatang Muhtar, sekjen pertama itu. Dia nggak ada kontribusi apapun. Gila ikut tanda tangan di rumah kayak Zainuddin MZ waktu itu, kebenaran ada dia. Nah, mesti tanda tangan 3 orang tuh bikin akte. Habis Zainuddin sama Ane, ya ada ini nih, sohib kita emang waktu itu. Pengen nanti yang gitu doang. Tapi lihat videonya. Bagaimana dia membohong, bagaimana dia memutarbalikan fakta, bagaimana kesombongannya lengkap di situ. Hei, aku yang bikin Fahmi Tamami. Itu si pendangdut itu. Saya yang menghubungi para ulama. Padahal yang berkonsultasi dengan para ulama itu gue. Konsul telepon ini, Masya Allah. Dia klaim itu. Saya yang mendirikan Fahmi Tamami. Dan sekarang saya bubarkan. Itu jelas banget di situ dia bohong. Di situ dia memutarbalikan fakta. Di situ dia membranding diri. Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Orang yang dengar melongo. Wah, Haji Omar kurang ajar nih. Habib Rizik yang bikin Fahmi Tamami itu. Nabi Fahmi Tamami diajak ke PBI. Begitu kan Rizik. Masya Allah Jik, ya Allah. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Berbahaya. Memprovokasi, memutarbalikan fakta. Masya Allah. Berbahaya. Oleh karena itu, apalagi bangsa Indonesia ini harus betul-betul waspada. Ketika Lutfi bin Yahya merubah makam Sumoding Redat menjadi Ba'alawi, Sumoding Redat menjadi Ba'alawi. Itu satu indikasi kuat mereka mau merubah sejarah Indonesia. Kuburan-kuburan palsu di mana-mana jelas mau merubah sejarah Indonesia. Karena untuk menguasai sebuah bangsa, rubah sejarahnya. Kelompok lain mendoktrin umat dengan khurafat-khurafat bahwa mereka adalah cucu Nabi yang harus dihormati. Sementara sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah turunan Nabi. Sangat berbahaya untuk Islam. Dengan sangat berbahaya untuk eksistensi negara Republik Indonesia. Indonesia milik Aulia Tarim. Dengan pede mereka mengatakan begitu. Rizik kemarin bilang, bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Ini kan kurang ajar. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang ajar. Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Kurang ajar. Fasis, rasis, kurang ajar. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Tidak ada budaya Indonesia diserang sama mereka. Untuk menunjukkan mereka ingin memisahkan diri, membedakan diri. Aku adalah turunan Nabi kalian. Ajam. Aku lebih tinggi dari kalian. Inilah sifat iblis yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini iblis yang sering bilang, iblis. Ini tahu nggak sih iblis? Dia baca Quran nggak sih? Dalam Al-Quran dijelaskan tuh, iblis itu siapa, bagaimana.
Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud menghormati Adam alaihissalam, maka sujudlah para malaikat berhormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Hai iblis, apa yang menahan kamu untuk tidak bersujud kepada makhluk aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu merasa besar, takabur, dan merasa lebih tinggi? Menjawab si iblis ini, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Ini iblis. Merasa lebih besar, lebih mulia, lebih baik dari yang lain. Sementara di dalam sistem berislam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Bukan dari mana bangsamu. La fadla li arabin ala ajabin illa bitaqwa. Atau kama qala Rasulullah. Tidak ada kemuliaan bangsa Arab yang bukan Arab kecuali takwa, takwa, takwa. Bukan dari bangsa, bahkan bukan dari keturunan, bukan dari sekalipun keturunan Nabi, tidak. Nabi mengatakan, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil asina law kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia dari budak bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat, walaupun dia sayyid, turunan Nabi itu, Bani Hashim, turunan Nabi, leluhur Nabi, Quraisy, suku Nabi. Kalau lo maksiat, neraka. Ini qala ta'ala wa qala Nabi. Apa yang Anda mau sombongkan, wahai saudaraku, saudare? Apa? Illa taqwa, taqwa, taqwa. Itu yang membuat kamu mulia di dunia dan akhirat. Taqwa akhlak. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang, iblis, iblis, iblis. Mestinya iblis. Mesti gitu. Tahu nggak kriteria iblis? Dajjal, Dajjal, Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal. Pemalsu itu Dajjal. Masihid Dajjal artinya al-masih palsu. Kalau turunan palsu Dajjal bukan? Suka malsu-malsuin itu Dajjal. Suka ngebohongin orang itu Dajjal. Jadi enak aja Dajjal, 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 iblis, 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 monyet. Itu Masya Allah, Masya Allah. Masa saya bilang bahaya ini orang. Bahaya. Nah, jadi saya pikir kemarin itu udah cukup lama kan redup tuh. Saya pikir mereka pada istikharah deh, ya. Mudah-mudahan pada sadar nih, ya. Alhamdulillah, mungkin dia udah baca tuh satu firman Allah, bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika orang-orang berdosa itu mati, maka di alam barzakh dia berteriak-teriak, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Aku akan berbuat baik yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah? Allah nggak bisa.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma kata-kata mereka saja. Wa min waraihim barzakhun illa yaumil yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, dinding penghalang sampai nanti pada hari kebangkitan. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasa'alun. Lalu ketika ditiup sangkakala, dibangkitkan orang mati, apa kata Allah? Fala ansaba bainahum yawma idzin. Tidak ada lagi soal nasab pada hari ini. Wala yastasa'alun, dan mereka tidak saling bertanya soal nasab. Wala ansaba bainahum, enggak ada soal nasab. Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu fa'ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, inilah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangan keburukannya lebih berat, dialah orang yang merugikan dirinya sendiri dan tempatnya di jahannam. Saya pikir udah baca ayat ini. Fala ansaba bainahum, udah nggak ada soal nasab di akhirat gitu. Rupanya belum juga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi caci maki, Masya Allah. Padahal ya itu di luar nilai-nilai Islam, di luar nilai-nilai agama apapun. Ucapan-ucapan keji itu. Qala ta'ala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun karena dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Dan kalian berdua berkatalah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan yang santun, yang lemah lembut. Bukan dengan caci maki, jokodok, goblok, bukan begitu. Ini karena presiden yang bertemu jenderal setan, maka dia jadi setan. Nggak begitu. Faqula lahu qawlan layyinan. Bicaralah kepada Fir'aun, penguasa itu, dengan ucapan yang santun. Itu perintah Allah terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Nabi Muhammad SAW, kurang jahat apa yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal? Apa pernah ada dalam hadis, dalam sejarah, Abu Jahal monyet, Abu Jahal babi, Abu Lahab anjing? Ada begitu? Ya ada. Jangankan baru dihina Rasulullah, dilempari batu aja nggak maki-maki orang. Di Thaif beliau dilempari batu. Jibril marah. Malaikat Jibril tersinggung. Berbisik, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah. Minta agar umatmu yang durhaka ini diazab. Nanti aku yang himpit mereka dengan 2 buah bukit. Nabi bilang jangan. Nabi angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku karena mereka tidak mengerti. Itu akhlak, Masya Allah. Ya Allah, berilah hidayah umatku. Dia melempari aku dengan batu karena dia nggak ngerti pada. Berikan hidayah, beri paham. Nggak dimaki-maki, kalian setan-setan. Gerombolan monyet, nggak begitu Nabi. Gitu nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akhlak Nabi. Akhlak. Nah sementara Nabi Muhammad Habib Rizik Syihab revolusi akhlak. Revolusi akhlak, bukan main, keren banget seruannya. Dia berakhlak nggak?
Ini bahaya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati. Besar murka Allah bagi orang yang cuma ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Ayo revolusi akhlak. Sementara dia tidak berakhlak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Kalau ulama itu acuannya Quran wa sunnah. Sementara yang dilakukan itu di luar Quran wa sunnah. Kemana acuannya? Masya Allah, astaghfirullahaladzim. Asah pedang, asah arit. Ayo kita perang, ayo kita perang. Kamu bawa 1000, nama KDM nih. Gua bawa 1000, lo bawa juta. Lo bawa pistol, gua basoka. Jangan-jangan punya basoka dia nih. Apakah ini ulama? Sementara untuk mengcounter kemungkaran itu dibimbing oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan argumen, wal mu'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, adu argumentasi, tapi dengan cara yang lebih baik. Ini yang dilakukan Nabi atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini arahan Allah. Dilakukan oleh Nabi. Ada nabi-nabi dalam sejarah perjuangannya sama kafir-kafir Quraisy yang menzolimi Nabi, mempersekusi Nabi. Enggak ada sepatah pun ucapan yang kotor dari Nabi. Masya Allah. Acuan mereka siapa jadinya? Kalau bukan Rasulullah. Siapa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kalau soal memprovokasi luar biasa. Juara. Juara benar-benar. Yuk, kita introspeksi. Introspeksi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kehidupan dunia kecuali ghurur. Semu, menipu. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jangan sampai karena ambisi kita di dunia ini mengorbankan nasib kita yang abadi di akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dengan mempertahankan nasab yang tidak dibuktikan, sebetulnya teman-teman semakin membuktikan bahwa memang mereka bukan turunan Nabi. Semakin membuktikan. Ketika ada yang mengkritisi, mempelajari nasab mereka melalui penelitian, mereka marah. Itu membuktikan, semakin membuktikan bahwa mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, nggak berani dia protes. Malu mereka kalau benar. Zuriyah Nabi itu begitu. Santun. Nah jadi kalau turunan Nabi dibilang lalu bukan turunan Nabi, takut dia mengatakan, oh gua turunan, takut. Kenapa? Itu kibir, kesombongan. Gua turunan Nabi, itu kesombongan. Na'udzubillah. Seandainya dia benar begitu, apakah Nabi ridha? Katakanlah benar turunan Nabi. Dengan ahlak surga, apakah Nabi ridha? Aku yakin tidak. Karena Rasulullah memiliki akhlakul karimah. Kala Nabi SAW, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak ini fondasi utama
dari iman dan takwa, dari berhubungan kepada Allah, kepada manusia, dan kepada hewan dan tanaman. Akhlak menjadi fondasi utama. Kalau nggak berakhlak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini Kiai Imaduddin, Gus Abbas dan sebagainya mengajak Anda untuk introspeksi. Ini ada penelitian gini loh. Kalau memang benar-benar doa Anda fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mesti direnungkan. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah dari api-api neraka. Ada kritikan dari orang nih. Coba kita cek yuk, benar nggak gitu nih? Kalau benar turun Nabi, yuk. Kalau perlu kita jangan ngaku deh, karena akan menimbulkan kebanggaan, kesombongan. Kalau perlu begitu. Ini malah menonjolkan diri. Gua turunan Nabi, lu mesti cancing kaki, lu mesti. Ini semakin menunjukkan bahwa kamu bukan turunan Nabi. Semakin menunjukkan. Nah, untuk itu kita semua mengajak. Sebelum terlambat, yuk bertaubat. Bertaubat. Astagfirullah, 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 astagfirullahalazim. Jadi begitu, saudara, saya sebagai hamba Allah hanya melaksanakan perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya nggak bosan ngajak Anda untuk istighfar. Kalau saya salah, koreksi. Kita tiru akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat keteladanan akhlak. Oke? Halo, oke? Oke. PWILS harus mengacu kepada akhlak Rasulullah. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.